Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena itulah salah satu dari bentuk ketaatan kita kepada Allah. Wujud ibadah kita kepada Allah itu kita harus bisa dan pandai untuk bersyukur kepada Allah. Karena banyak di antara orang-orang itu tidak bisa bersyukur kepada Allah, kurang bisa bersyukur kepada Allah, tidak mampu untuk bersyukur kepada Allah, padahal sudah diberi karunia, rahmat, nikmat, baik secara zahir ataupun batin. Yang dimaksud dengan bersyukur kepada Allah itu dengan cara nikmat yang diberikan oleh Allah itu dipergunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Nikmat yang dirasakan itu dipergunakan untuk takarrub, untuk zikrullah, dan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi banyak yang tidak bisa demikian. Diberi nikmat sehat, waktu sehatnya tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya, tidak untuk ingat kepada Allah, tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak untuk amal soleh, tidak untuk kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah. Diberi nikmat longgar juga demikian, diberi nikmat kuat, diberi nikmat-nikmat yang sudah diketahui bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi banyak yang tidak bisa bersyukur. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah itu mempunyai karunia yang sangat besar bagi manusia. Walakinna aksaron nas la yaskurun, tapi banyak di antara manusia yang tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kalau di pertemuan yang lalu kita diajari oleh pengarang kitab untuk menjaga amal-amal soleh, amal-amal kebaikan, ibadah-ibadah kita kepada Allah supaya dijaga kontinunya, dijaga istiqomahnya, dijaga keberlangsungannya sebagai bekal, sebagai sangu ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk pertemuan ini kita akan melanjutkan bab judulnya hampir sama, cuman ada tambahan babu fil amri, bab tentang perintah
bil muhafadzati, untuk menjaga alas sunnah, wa adabiha, menjaga sunnah dan adab-adabnya. Artinya sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan perintah-perintah, dengan larangan-larangan, dengan anjuran-anjuran dari Rasulullah SAW, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk menjaga sunnah. Artinya menjaga sunnah itu kalau sudah datang kepada kita sunnah dari Nabi, Nabi berbicara, Nabi memerintah, Nabi SAW melarang, maka kewajiban kita adalah untuk menjaganya, untuk mentaatinya, asalkan itu benar-benar dari Nabi SAW, bukan berdasarkan katanya. Ini katanya Nabi SAW bersabda, tapi setelah diteliti, setelah diusut, setelah ditelaah, sumbernya itu tidak berasal dari Nabi SAW. Nah, jadi kita harus benar-benar mengetahui sunnah dari sumbernya, dari hadis-hadis yang terkumpul di dalam kitab-kitab hadis yang dijelaskan atau yang dimuat di dalam kitab-kitab hadis. Nah, kemudian hadis-hadis itu kita baca, lalu kita pelajari, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Sunnah Nabi itu banyak yang tidak diketahui oleh kaum muslimin. Jadi nanti kalau kita mengetahui nasihat itu dari Nabi berupa perintah ataupun larangan, maka kita harus merasa yakin bahwa kita punya kewajiban untuk mendengar dan mentaatinya. Nah, orang yang menghidupkan sunnah Nabi di saat sunnah Nabi itu dimatikan, artinya dimatikan itu tidak dihidupkan di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan ini, itu tidak diamalkan oleh kaum muslimin. Kemudian kita mendapatkan nasihat sunnah itu harus kita hidupkan, kita amalkan. Maka ketika kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda, berkali-kali lipat pahalanya itu. Kenapa kita harus menjaga sunnah Nabi dan adab-adabnya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah merekomendasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW berupa perintah ataupun larangan, itu kewajiban kita adalah untuk mendengar dan mentaatinya. Demikian juga yang dilarang oleh Nabi SAW supaya kita tinggalkan, sekecil-kecilnya larangan Nabi. Contohnya la ta'kul bisimal, kul bil yamin, la ta'kul bisimal, wa kul bismillah, wa kul bima yalihi. Itu adalah salah satu contoh dari sunnah Nabi. Artosipun mumpun sampai kula jenengan nedha tangan kiri, nggih. Jangan makan tangan kiri. Itu larangan dari Nabi. La ta'kul bisimal. Fa innahu amalu minasyaiton, karena itu adalah amalan setan. Orang yang makan dengan tangan kiri itu perbuatannya setan. Itu biasanya makan tidak peduli tangan kiri juga.
kebanyakan mereka makan tangan kiri. Nah, makanya kalau kita ini makan tangan kiri, berarti kita ini melakukan perbuatan-perbuatan setan. Berarti podo kalih jenengan sanjang. Nah, itu salah satu contoh sunnah. Maka kita diajari untuk makan dengan tangan kanan. Kadang-kadang kita minum begini ngeten nggih. Dengan tangan kiri kan. Pakai gelas, kopi, ngeten teh. Tidak terasa, tidak sadar kita ini. Ada seorang sahabat itu minum dengan tangan kiri. Kemudian diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetap dia tidak mau. Dia makan dengan minum dengan tangan kiri. Lalu didoakan oleh Nabi, dia tidak akan bisa menggunakan tangan kanannya. Masya Allah. Nah, itu dicela oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ini juga demikian. Makanya kalau ada sebagian dari kalangan kita makan dengan tangan kiri, ya kita nasihati, kita ingatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Qul bil yamin," makanlah dengan tangan kanan. Wala takul bisimal, jangan dengan makan dengan tangan kiri. Wakul mimma yalik, makanlah yang terdekat. Makanlah yang terdekat. Kalau sudah ngambil di piringnya itu sendiri-sendiri, jangan lihat piring orang lain. Kadang-kadang kan lihat-lihat gitu. Wih kok sing enak iku Pak, iwake sing akeh ini. Akhirnya ambil. Nah, ya ambil yang terdekat, sing ngarepmu niku lho, tedanen. Itu sunnah, salah satu sunnah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah." Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih. Siapa yang datang kepadanya nasihat dari Allah, nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fantaha, lalu dia manut. Kalau nasihat itu berupa larangan, dia berhenti dari perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu. Falahu masalafa wa amruhu ilallah. Nah, perbuatan-perbuatan salah yang pernah dikerjakannya itu telah berlalu. Kalau dia bertobat kepada Allah, maka urusannya kepada Allah, akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kita ketika datang kepada kita nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, seruan-seruan, anjuran-anjuran, nasihat itu benar dari Allah dan Rasulnya. Sekalipun yang menyampaikan lebih muda dari kita, lebih kecil dari kita, atau kita pandang remeh status ekonominya, misalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Undur makila walatan dur mangkol." Perhatikan yang diucapkan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Siapapun yang menyampaikan asalkan hak min indillah minal Qur'an was sunnah nasma wa nuti. Jadi siapapun yang menyampaikan asalkan itu benar dari Allah dan Rasulnya, Quran yang disampaikan, hadis yang dibacakan, maka kewajiban kita adalah untuk mendengar dan mentaati. Maka di permulaan babu fil amri bil muhafadzati ala sunnah wa adabiha, dimulai dengan ayat qala Allah Ta'ala fi suratil Hasr al-ayah as-sabi'ah. Surat Al-Hasr ayat yang ke-7. Surat Al-Hasr ayat yang ke-7 itu bunyi lengkapnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakini wa banis sabil kaila yakunatu
thulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Itu ada di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Itu di bagian penggalan tengah sampai akhir. Ini dikaitkan dengan babu fil amri bil muhafadzati ala sunnah. Wa ma atakumur rasulu, apa saja yang datang kepada kalian, yang mendatangkan kepada kalian. Siapa ar-rasul? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mendatangkan sesuatu berupa perintah. Al-maksuduna al-amr. Yang dimaksud di sini adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diperintah Nabi apa? Fakhuduhu, maka ambillah dia. Jadikanlah perintah itu untuk dilaksanakan. Ambil perintah itu kemudian diamalkan. Yang diperintah Nabi dijalankan. Yang tidak diperintah ya tidak usah dikerjakan. Yang diperintah Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Nabi kalau salat tidak pernah pakai usolli loh. Usolli fardhol maghribi, usolli fardhol isya'i, usolli. Nabi tidak pernah. Tidak pernah memerintah juga. Kalau mau salat baca itu tidak memerintah. Nabi salatnya niat sudah ada dalam hati, kemudian menghadap ke arah kiblat, lalu mengucapkan takbir. Sehingga para ulama fuqaha itu menerangkan bahwa as-sholatu awwaluha bitakbir wa akhiruha bitaslim. Salat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Lah yang diperintah Nabi, diamalkan Nabi, dicontohkan Nabi, kita amalkan. Yang tidak ada contohnya tidak usah kita kerjakan. Loh kan tidak salah. Ya menurut kita kan tidak salah memang. Menurut perasaan kita, pikiran kita mungkin tidak salah. Endi salai wong yo apik unine. Mantap non niat. Memantapkan hati niatannya supaya lebih kuat ketika menghadap kepada Allah. Tidak salah, tapi tidak ada contoh. Perkara yang tidak ada contoh, yang tidak salah, maka tidak akan dipandang bernilai ibadah. Karena ibadah itu ada contoh. Siapa yang berikan contoh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak yang lain-lain dari urusan-urusan din yang menjadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa kita pelajari di dalam kitab-kitab hadis, termasuk kitab ini, yaitu kitab Riyadhus Shalihin karyanya Imam Nawawi An-Nawawi rahimahullahu taala anhu. Wa ma atakumur rasulu, apa saja yang Rasulullah mendatangkan, memerintahkan kepada kalian, laksanakanlah, ambillah dia. Wa ma nahakum anhu, dan apa saja yang Rasulullah itu melarang kalian, anhu darinya, fantahu, maka tinggalkanlah. Jadi perkara yang dilarang oleh Nabi, kewajiban kita adalah tidak mengerjakannya. Nah, larangan-larangannya itu apa? Kata larangannya banyak. Contoh kecil saja larangannya ini. Jangan meniup makanan. Jangan meniup pada wadah. Ngoten. Kalau jenengan minum kopi, kan sering kali kita minum kopi kemudian kita sebuli. Ngoten nggih? Soalnya saya panas. Padahal itu dilarang oleh Nabi. Jadi tidak boleh, dilarang oleh, jangan meniup pada wadah, baik itu berupa air ataupun makanan. Nah, tapi kebanyakan dari kalangan kita tidak. Kalau mau niup jangan pakai mulut kita, pakai kipas saja. Nah, ternyata secara medis itu sangat logis sekali. Sesuatu yang keluar dari mulut kita begitu,
itu yang keluar adalah banyak racun dan kotoran-kotoran. Dan bahasa sekolah ini kula jenengan sian niku namine CO2 nggih Pak Samsuri. CO2 nggih. Itu adalah kotoran-kotoran ngoten niku. Pembuangan dari dalam tubuh harus dikeluarkan ngoten niku. CO2. Tapi tidak ada kaitannya sebenarnya, walaupun itu bagian daripada hikmah. Rasulullah SAW sudah melarang jauh sebelumnya itu jangan meniup pada makanan, pada wadahnya itu. Dulang-dulang bayi barang ngoten niku nggih, nek panah-panah pun sebul-sebul ngoten niku. Pun disebul-sebul, nggih dikipasi, itu lebih aman, lebih selamat. Jadi itu salah satu di antara contoh-contoh kecil bagian-bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada surat Al-Hasr ayat yang ke-7 ini kata ulama fi hadhil ayah dalilun ala wujubi imtisali awamirihi wajtinabi nawahihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ayat yang ke-7 dari surat Al-Hasr ini menjadi dalil menunjukkan wajibnya melaksanakan apa yang diperintah oleh Nabi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Islam itu yang berhak untuk membuat syariat hukum dalam urusan din itu hanya dua, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan Rasulullah diberi izin untuk memerintah, untuk melarang, dan apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu tidak berdasarkan hawa nafsu, berbeda dengan kita. Kalau kita penuh dengan hawa nafsu, dengan syahwat, dengan keinginan-keinginan, dengan kepentingan-kepentingan, ketika kita ini berbicara tentang sesuatu itu. Tetapi Rasulullah SAW tidak. Di surat An-Najm ayat yang ketiga dan keempat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah itu berbicara menurut hawa nafsunya. Jadi Rasulullah kalau bicara itu tidak berdasarkan nafsu. Tidaklah yang dibicarakan oleh Rasulullah itu illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Beliau tidak berbicara. Jadi Rasulullah tidak berbicara kecuali omongannya, pembicaraannya Rasulullah SAW itu benar, hak. Jadi tidak ada yang keliru, yang salah, itu tidak ada. Yang diucapkan oleh Nabi berupa perintah ataupun larangan itu adalah hak, benar. Laisa an hawa wa laisa an gharadin, ya. Jadi tidaklah berdasarkan hawa nafsu atau keinginan-keinginan syahwat, dan tidak juga karena ada tujuan-tujuan atau maksud-maksud kepentingan-kepentingan tertentu. Tetapi yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalamullah itu ada Al-Quran yang ada dalam mushaf ini, mushaf Al-Quran yang 30 juz niku nggih. Itu Al-Quran kalamullah. Juga ada kalamullah yang tidak termaktub dalam 30 juz itu. Wonten. Lho kok saged? Enten Al-Quran yang tidak 30 juz itu, yang disebut dengan hadis qudsi. Wonten. Yang disebut dengan hadis qudsi. Jadi itu langsung dari Allah, ucapannya langsung dari Allah, tapi redaksinya itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Al-Quran ini, mushaf Al-Quran yang kita baca itu redaksinya dari sumbernya dari Allah, tidak ada perubahan sama sekali, murni dari Allah. Rasulullah tidak membuat redaksinya, kosakatanya atau jumlahnya, susunan kalimatnya itu tidak.
Nah, kalau hadis qudsi itu meskipun demikian itu atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. La yaqulur Rasul sallallahu alaihi wasallam illa haqqan. Jadi Rasulullah tidak bicara kecuali dengan benar. Nah, makanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ini mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus syaratnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah atas semua dosa-dosa yang kita kerjakan, maka kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syaratnya. Islam ini bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Bukan Qurannya saja, hadisnya ditinggalkan. Bukan percaya kepada Allah kemudian tidak mau mengikuti Rasulullah. Karena ada sebagian dari kalangan kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi tidak mau mengikuti Rasulullah, tidak mau mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi masih percaya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Surat Ali Imran ayat 31. Jadi ayat ini turun, Bapak Ibu muslimin rahimakumullah, ayat ini turun ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani atau disebut dengan ahli kitab, mereka itu mengaku mendakwa mencintai Allah dan menjadi kekasih-kekasihnya Allah. Kalau sebutannya bukan Allah, kalau di Indonesia ini sebutannya adalah apa Bu? Kalau orang-orang Nasrani menyebutnya Allah, Allah. Di Indonesia, orang Nasrani ada di Arab Saudi sana, mereka menyebutnya Allah karena mereka paham bahasa Arab, itu termasuk lafdzul jalalah. Nah, berhubung di Indonesia ini orang-orang Nasraninya tidak paham bahasa Arab, akhirnya menyebut Allah itu dengan sebutan Allah atau Bapak, Allah atau Bapa yang ada di surga. Jadi intinya sebenarnya sama, Allah, maksudnya Allah. Allah itu yang dimaksud adalah Allah itu. Nah, mereka mengaku menjadi kekasih-kekasih Allah, atau kata mereka kekasih-kekasih Allah, dan mereka itu merasa menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang benar. Nah, pendakwaan mereka ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Ikutilah saya niku mboten kula lho nggih. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ini mencintai Allah, kita harus mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Rasulullah, berarti kalau orang Nasrani, orang Yahudi, mereka harus masuk Islam. Kalau kita yang sudah Islam, ya tinggal mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang ahli kitab, hinadda'a ahlul kitab mahabbatallah, ketika mereka mengaku-ngaku mencintai Allah,
Famanid da'a mahabbatallah wa huwa ala ghairi tariqatil Muhammadiyah. Maka siapa yang mengaku-ngaku mencintai Allah wa huwa ala tariqati wa huwa ala ghairi tariqatil Muhammadiyah, tetapi tidak berada di jalan yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadiyah di sini pengikut-pengikutnya Muhammad, bukan organisasi loh gini. Kaum muslimin seluruhnya, umat Islam seluruhnya itu sebutannya adalah Muhammadiyah. Bukan organisasi di Indonesia yang disebut dengan Muhammadiyah, bukan. Istilah bahasanya itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau orang itu mengaku-ngaku beriman, percaya kepada Allah, mencintai Allah, tapi tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, fahuwa kadzibun fi nafsil amr. Maka benar-benar dia itu sebagai pembohong. Sebagai pembohong. Kalau orang itu mencintai Allah, mestinya harus mengikuti Rasulullah. Bahkan Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengatakan za'ama qaumun annahum yuhibbunallah fabtalahumullahu bihadhil ayah. Satu kaum itu mengaku-ngaku mencintai Allah. Kemudian Allah menguji mereka dengan turunnya ayat ini. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh ada pada kalian, untuk kalian, kita kaum muslimin, pada dirinya Rasulullah SAW itu uswatun hasanah, suri teladan, contoh keteladanan yang layak, yang patut untuk ditiru, untuk diikuti, itu adalah Rasulullah SAW. Nah, orang yang bisa mengikuti, meneladani Rasulullah, menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, itu adalah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, orang yang berharap kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kalau orang itu mengharapkan pertemuan liqa Allah, bertemu dengan Allah, berarti bertemu dengan Allah itu ya masuk surga. Ibu bapak muslimin rahimakumullah, masuk surga kenikmatannya itu tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Tidak ada apa-apanya di surga itu dibanding dengan dunia. Kemudian orang-orang ahli surga itu diberi kesempatan untuk bertemu, untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti melihat bulan purnama, tidak ada tedeng aling-aling. Dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan yang ada di sekitar, yang dirasakan di surga itu kalah nikmat dibanding dengan ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bertemu dengan Allah itu kenikmatan puncak, kesenangan puncak, kebahagiaan puncak, dan itu akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berkesempatan untuk masuk surga. Nah, kalau jenengan kepingin mlebet swarga mboten? Kalau kita kepingin masuk surga, kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai uswah. Yang dimaksud al-uswah di sini adalah al-iktida'u bihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meniru, mencontoh, meneladani pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi, dalam semua ucapannya, dalam semua perbuatan-perbuatannya, dan juga dalam semua keadaannya. Maka disebut sunnah. Disebut sunnah itu apa yang ada pada Rasulullah SAW. Ucapan Nabi itu merupakan sunnah. Perbuatannya Nabi itu juga termasuk sunnah. Biasa para sahabat itu meniru.
Saya berbuat demikian kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diperbuat oleh Rasulullah. Maka itu adalah sunnah. Jadi ucapan-ucapannya Nabi itu adalah sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah, perbuatan-perbuatannya Nabi. Kemudian wa ahwalihi, semua aktivitas, semua kegiatan-kegiatan, keadaan-keadaan Nabi itu merupakan sunnah. Bahkan ada sahabat yang berbuat, melakukan sesuatu kemudian dibenarkan oleh Nabi SAW, tidak disalahkan, maka itu juga termasuk sunnah. Jadi yang ditakrir, ditetapkan oleh Nabi, dibiarkan oleh Nabi, itu termasuk sunnah. Nah, itu akan kita dapati kalau kita ngaji hadis, kita pelajari hadis-hadis Nabi. Makanya kita mulai dengan kitab Riyadhus Shalihin ini tujuannya supaya kita mengetahui sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim haraja summa la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surat An-Nisa ayat 65. Maka demi Allah pemeliharamu wahai Muhammad, la yu'minuna, mereka itu tidak akan beriman, tidak akan menjadi orang yang benar imannya, hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka harus menjadikan kamu sebagai hakim, fima syajara bainahum, hakim itu yang memutuskan perkara, pada apa saja yang terjadi perselisihan di antara mereka, penyelesaiannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa la yajidu fi anfusihim, kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka harajan, rasa berat, merasa berat hati, mimma qadaita, dari apa yang engkau putuskan wahai Muhammad. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi merupakan bagian dari hukum syariat, dikembalikan kepada sunnah. Ada perkara yang diperselisihkan, dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka ada dalam sunnah, kembali kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian setelah diketahui pengembaliannya itu kepada Allah dan Rasulnya, dan sudah jelas dalil-dalilnya, maka harus bersikap lapang dada, longgar hati, tidak ada rasa berat. Jadi mengikuti Allah itu tidak boleh ada keberatan, mengikuti Rasul tidak boleh ada keberatan hati, harus ada kelonggaran. Kita sholat pun sampai abot, kita puasa jangan sampai merasa berat hati, harus merasa longgar, dilonggarkan hatinya, karena itu adalah bagian dari kewajiban, dan itu nanti akan dibalas oleh Allah, tidak gratis. Kita beramal soleh ini tidak gratis sebenarnya. Kita sholat, kita ngaji, kita puasa, kita zakat, kita beramal soleh, apapun bentuk amal solehnya, sedekah, haji, membantu fakir miskin, dan seterusnya, itu tidak cuma-cuma. Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Man napa tanggane ayat ini? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah? Allah membuat bahasa yang begitu halus indah. Sinten kula jenengan sing nyelehaken tenggane Allah Ta'ala. Maksudnya siapa yang mau berinfak, sinten sing purun sedekah, sinten sing purun ngedalaken zakat, itu dipakai bahasa pinjaman. Kenapa?
nanti akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nonton. Dikembalikan lagi dengan kelipatan yang berlipat-lipat, dengan bunga yang berbunga-bunga. Nah, itu hanya Allah. Orang yang mengeluarkan infak 1 juta, si orang yang mengeluarkan zakat sodakoh 100.000, 500.000, 100, berapapun nilai rupiahnya itu akan dilipat gandakan menjadi kelipatan yang berlipat-lipat. Dan kelipatan itu nanti akan diberikan oleh Allah nanti di akhirat, tidak di dunia. Kalau itu kita amalkan dalam bentuk nilai nominal, jadinya hukumnya riba nanti. Siapa memberikan pinjaman, dia berharap pengembalian lebih dari pokoknya, maka kelebihannya itu adalah riba. Kalau jenengan nyambut yotro 1 juta, kemudian mengembalikan 1.050.000 atau 1.100.000 dalam tempo waktu 1 tahun misalnya, walaupun ringan 100.000 imbuane, tapi itu hukumnya jadi haram karena itu adalah riba. Nonton niku. Ah, kalau di dunia tidak boleh, jadi haram kalau diamalkan. Maka jangan sampai kita ini salah dalam penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran. Karena dulu pernah menafsirkan ayat itu menurut ra'yinya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha, dan seterusnya al-ayah. Kemudian ayat itu ditafsirkan urunan 50.000, nonton, cari orang 5 orang, 7 orang, masing-masing orang 50.000, 50.000 atau 100.000. Kemudian tempo waktu 1 minggu atau 1 bulan, nanti mendapatkan nilai hasil 500.000. Nonton, sinten boten tergiur. Wong modalnya cuma 50.000, kemudian 1 bulan mendapatkan 500.000. Banyak orang yang datang bayar 50.000 nonton. 1 kali putaran berjalan, 2 kali putaran bangkrut. Lah duwe sinten kadang didamel maringi 500.000 ngoten niku. Mau diamalkan itu, ternyata rekayasa dari ayat-ayat Al-Qur'an untuk pembenaran. Nah, itu termasuk at-tafsir Al-Qur'an bir-ra'yi, menafsirkan Al-Qur'an dengan akal pikiran. Tidak demikian. Yang dimaksud ayat itu adalah orang yang bersedekah, orang yang berinfak, orang yang berzakat, orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, itu nanti akan diberi pahala di akhirat dengan kelipatan-kelipatan kebaikan yang sangat banyak. Kelipatannya itu bisa sampai 100 kebaikan, bisa sampai 700 kebaikan, bahkan lebih. Bahkan kalau kita ini mau mengamalkan satu amalan atau amalan-amalan tertentu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadri khairum min apa? Alfi syahrin. Jadi kalau bertepatan dengan 1 malam, yaitu malam Lailatul Qadar, kita beribadah, kita bersedekah, kita beramal soleh, maka kita akan mendapatkan kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun kita melakukan ibadah, kebaikannya itu, kelipatan pahalanya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itulah yang diberikan oleh Allah. Dan urusan kebaikan-kebaikan akhirat ini tidak ditampakkan oleh Allah di dunia, tapi nanti akan diberikan oleh Allah di surga, di akhirat nanti. Seandainya umpami nggih, pahala salah satu kebaikan saja, yaitu sholat isya berjamaah. Sholat isya berjamaah. Seandainya Allah itu menampakkan pahala
salat isya berjamaah, ngoten. Maka la atauha walau habwan. Lau ya'lamu ahadukum, seandainya salah satu di antara kalian mengetahui annama fil isya pahala salat isya ai fil jamaah secara berjamaah. La atauha, nih saya orang itu akan mendatangi salat isya berjamaah walau habwan, walaupun itu harus merangkak. Itu salah satu hadis dikatakan oleh Nabi SAW au kama qala demikian. Jadi kalau pahalanya itu diketokaken ngoten niku. Sumerep tiang niku pahalane salat isya berjamaah. Orang-orang yang ada di semuanya itu mesti akan datang ke masjid untuk mendatangi salat isya berjamaah. Walaupun itu dengan merangkak. Merangkak itu berjalan pakai niki lho. Napa niki? Pakai bokong ngoten niku. Pakai pantat ngoten, nglesot ngoten. Dia akan dari rumah menuju masjid itu berjalan sambil ngesot. Kenapa? Karena tahu pahalanya salat isya dengan berjamaah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan au kama qala nggih, himpun nate kula sampai akan pertemuan kemarin lek mboten lepat nggih. Seandainya seseorang itu mengetahui anahu yajidu arokon saminan au mirmataini hasanataini, seandainya seseorang itu mengetahui waktu pelaksanaan sholat isya di masjid, ini panitia itu mengadakan kegiatannya itu menyediakan daging dum-dum, daging gemuk-gemuk ngoten niku, utawa sampil saben-saben tiyang itu asal sampil napa sampil nggih, sampile sapi napa sampile mendo ngoten niku. Lah niku saben-saben tiyang asal jatah ngoten niku. Kinten-kinten dugi napa mboten? Asal jatah daging 2 kilo waktu sholat isya. Dugi napa mboten Bu kinten? Kindugi. Wong asal bagian gratis ya ngoten. Padahal itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Nilai daging itu loh tidak ada apa-apanya dibanding dengan sholat isya. Sholat berjamaah itu lebih utama kebaikannya. Nah seandainya orang itu tahu pahalanya, mesti akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Nah kembali kepada ayat yang saya sampaikan di surat An-Nisa ayat yang ke-65. Di ayat ini dan ayat sebelumnya itu menjadikan dalil bahwa kita ini harus mengikuti Rasulullah SAW sebagaimana yang diajarkan oleh beliau. Jadi kita mengikuti dinul Islam ini berdasarkan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tidak ada tuntunannya, tidak usah kita amalkan, karena itu tidak akan mendatangkan kebaikan, walaupun kelihatannya baik. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Amalan yang tidak ada contoh dari Nabi, maka amalan itu raddun, dikembalikan. Dikembalikan itu artinya ditolak. Tapi tidak ada pahalanya. Nah, ibaratnya kalau kita ini beramal amilatun nasibah, tuas ngoten. Tuas nglakoni ning ora enek ganjarane, kan rugi. Makanya kita ngaji tujuannya mendapatkan ilmu supaya kita bisa beramal berdasarkan ilmu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan berbuat sesuatu kecuali berdasarkan ilmu. Maka wajib kita untuk mengaji, mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.